berani untuk keluar, berani untuk berbelanja, sehingga pasar kami juga sudah merasa agak tergugah masalah perekonomiannya. Sahabat NQ masih di Salam Jogja bersama dengan Disperindak Kabupaten Sleman ya. Ini kalau tadi kita sudah berbincang soal prokesnya bagaimana, tantangan-tantangannya apa saja. Nah tentunya kabar menggembirakannya juga adalah karena semakin kesini semakin bisa lebih adaptif dengan protokol kesehatan, semakin aware begitu ya. Nah ini vaksinasi juga nampaknya sudah mulai berjalan ini untuk pedagang di pasar-pasar tradisional kita ini ya. Pak Mujiran ya, dapat informasikan sudah Ya. sampai di mana ini Pak untuk vaksinasi bagi pedagang pasar ini sendiri? Oke, terima kasih Mbak Aulia. Jadi akan kami berikan informasi masalah vaksinasi yang sudah berjalan di pasar-pasar kami, di UPTD Pasar Wilayah 2 khususnya. Kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sleman beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Mbak Aulia, sudah mengadakan 5 kali suntik vaksin yang diadakan di 2 tempat, Mbak. Yang pertama diadakan vaksinasi untuk suntik AstraZeneca, itu di Gedung Olahraga Panguan, Mbak. Gedung Olahraga Panguan yang berada di Sleman. Ini diikuti dari para pedagang kita di Pasar Sleman, kemudian diikuti juga para pedagang di Pasar Cebongan, Pasar Denggung, beserta shelter yang ada, Mbak. Shelternya ada 2, yaitu shelter Panguan dan shelter Bangkrung. Nah, kebetulan untuk vaksin yang pertama AstraZeneca tadi diikuti oleh 1.222 peserta, Mbak, yang ikut vaksin. Sehingga kami merasa bangga karena dengan banyaknya peserta, para pedagang berantusias mengikuti vaksinasi ini untuk yang pertama AstraZeneca. Kemudian untuk vaksinasi yang pertama juga, Mbak, ini diadakan di Pasar Buah Tempel pada bulan Juni yang lalu, tepatnya tanggal 29. Ini suntik yang pertama yaitu Sinovac, Mbak. Diikuti oleh para pedagang tempel, kemudian para pedagang ngablak, kemudian para pedagang ataupun masyarakat sekitar, Mbak. Sehingga pada waktu itu diikuti oleh peserta dengan jumlah 811 orang. Nah, ini juga cukup membanggakan sehingga di sekitar pasar tempel juga sudah katakanlah 80%, Mbak, dari pedagang yang ikut. Ya. Kemudian untuk suntik yang kedua AstraZeneca baru saja berlangsung, Mbak, yaitu kemarin tanggal 8. Ya, tanggal 8 bulan 9 ini di Gor Panguan juga yang diikuti 1.051 pedagang. Untuk dosis kedua, Pak ya? Yang dosis kedua, Mbak, untuk yang AstraZeneca. Sehingga untuk para pedagang kami yang ada di Sleman dan Cebongan sudah cukup, Mbak, sudah cukup untuk suntik yang pertama, yang kedua. Yang kedua juga yang ditempel juga sudah terlaksana, Mbak, yang Sinovac tadi jatuh pada bulan 7, karena yang Sinovac itu hanya berselang 1 bulan, sehingga pada bulan 6 dan bulan 7. Nah, itu juga di sana terpenuhi, Mbak, dari kuota yang ada. Alhamdulillah para pedagang kami secara garis besarnya sudah 80% kita suntik vaksin dengan bekerja sama Dinas Kesehatan. Kemudian yang 20% itu mungkin karena ada yang ikut vaksin di program kami gitu, Mbak. Ya, kadang seringkali sudah
di masyarakat diadakan suntik-suntik yang tersebar juga di desa-desa setempat. Sehingga kalau kita tanya, ngopo wingi kok ora melu suntik? Kula pun nderek teng desa Pak, gitu Pak. Sehingga kami juga tidak bisa memaksa. Ya, demikian informasi yang sudah kami rangkum untuk masalah suntik vaksin. Gitu Mbak Aulia. Terima kasih. Baik Pak Mujiran, ini kabar yang sangat mengembirakan ya sahabat MK. Bagaimana vaksinasi disambut antusias ini Pak oleh para pedagang kita ini ya di tempat-tempat yang sudah disediakan begitu ya. Ini sampai bahkan di dosis kedua masih ada di angka 1.000. Ini kan berarti memang komitmen masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini ya, khususnya para pedagang ini juga sangat tinggi begitu ya Pak Mujiran ya. Iya gitu, iya Mbak Aulia. Benar, iya. Baik. Jadi memang para pedagang kami kelihatannya juga butuh sehat itu Mbak. Alhamdulillah pedagang kami juga memang benar-benar sehat tanpa ada tanpa ada yang terlalu banyak menderita gitu. Jadi alhamdulillah cukup sehat semua. Iya. Tentunya ini juga meningkatkan kepercayaan pengunjung begitu ya Pak ya, ketika ingin berbelanja ke pasar gitu, mengetahui sudah divaksin semua ini sebagian besar begitu ya. Ke depan masih akan ada vaksinasi yang berjalan juga Pak di wilayah 2? Kalau di wilayah kami kelihatannya sudah Mbak, sudah cukup karena sudah pasar-pasar kami tercakup Mbak. Jadi 7 pasar sudah tercakup dan sudah alhamdulillah mengikuti secara antusias tadi. Kemudian kalau pedagang yang memang pada waktu-waktu itu mohon maaf tensinya yang nggak tinggi kemudian belum diperbolehkan gitu, kita arahkan ke puskesmas terdekat Mbak. Jadi biar para pedagang kami secara keseluruhan ikut tersuntik vaksin itu. Iya. Berarti bagi yang belum memenuhi syarat ketika diadakan vaksinasi bersama ini nanti diarahkan ke puskesmas masing-masing begitu ya, Mujirannya, untuk bisa mengikuti di sana selepas mungkin lebih baik kondisinya begitu ya. Iya. Iya. Pak Mujiran, kalau buat masuk pasar sendiri butuh sertifikat vaksin nggak sih Pak? Kalau di pasar modern kayak mall kan kita butuh ya Pak. Kalau di pasar tradisional ada nggak tuh? Iya, kita belum menerapkan Mbak. Kita belum menerapkan untuk sertifikat vaksin itu ditunjukkan kepada petugas kami. Jadi kita belum mengarah sampai di situ. Ya, mohon maaf ya. Karena memang gitu ya. Baik, nampaknya juga bisa jadi akan lebih rumit lagi ya Pak ya kalau misalkan di pasar banyak pintu masuknya tuh Pak ya, ada yang masuknya bisa lewat pintu yang disediakan, ada yang lewat gang kampung mungkin Pak. Iya. Aksesnya bisa bermacam-macam ini. Nah, tapi tentunya kalau semua dari kita sudah sadar akan pentingnya vaksinasi ini untuk saling menjaga sama begitu ya, harapannya tanpa adanya persyaratan seperti itu pun kita memang sudah otomatis begitu Pak ya untuk Iya. Oke, baik. Ini kita masih ada satu segmen terakhir, Pak Mujiran dan juga sahabat M. Mbak Aulia. Nanti kita akan sedikit membahas juga nih Pak, agar kemudian masyarakat bisa tetap aman, nyaman, namun juga memperhatikan keamanan dan juga keselamatan ketika berbelanja di pasar tradisional ini seperti apa sih Pak mustinya. Nanti kita lanjutkan sedikit Pak ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi juga sahabat MK, Anda yang mau ayo, mumpung punya kesempatan tanya langsung ini ya, 081578600923 sahabat MK, atau membubuhkan komentar Anda ini ya di streaming kami di WhatsApp, di YouTube maksud kami, dan juga di Instagram Live MKFM Jogja. Salam Jogja masih akan kembali di segmen terakhir sahabat MK. Kita jaga bersama sehingga COVID Corona yang ada di Pasar Sleman, khususnya yang berada di pasar wilayah kami, wilayah unit 2, ini sudah menjauh dan menghilang selama-lamanya.